Di video kali ini gue bakal bahas tentang Vandaru yang saat ini dipanggil sama para dewa. Dan para dewa pun akhirnya bekerja sama dengan Vandaru. Selain itu ada juga cerita tentang para reinkarnator yang mulai bereinkarnasi ke dunia Lambda. Beberapa dari mereka ada yang mau membunuh Vandaru dan beberapa dari mereka juga ada yang nggak mau terlibat dengan Vandaru. Nah, gimana cerita detailnya? Yuk intro dulu. Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue tuh mau bahas novel yang belum ada animenya. Novel yang gue bahas ini adalah novel Death Mage. Seperti biasa di video kali ini gue tuh bakal merangkum web novelnya dari chapter 146 sampai chapter 149. Video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh adalah spoiler dari lanjutan manganya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler dari manga, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari Vandaru yang telah mengalahkan Bugitas. Nah, setelah kekalahan Bugitas, musuh-musuh lain yang masih mau melawan dapat dengan mudah dikalahkan Vandaru. Musuh kocar-kacir ketakutan dan putus asa ketika menghadapi pasukannya Vandaru. Saat ini ada juga adegan di mana Budarion tuh nunjukin kepala Bugitas kepada rakyat. Ya, itu sebagai bentuk penegasan bahwa era Bugitas udah berakhir dan Budarion tuh berhasil merebut kembali tahta. Rakyat di sini tuh terlihat senang dan bahagia karena era kekejaman berakhir. Vandaru juga sekarang tuh terlihat membebaskan jiwa-jiwa dari para orc yang mati karena peperangan. Jadi jiwa-jiwa itu gak dihancurkan. Walaupun gitu, Vandaru tetap ngasih hukuman kepada jiwa-jiwa itu. Jadi jiwa-jiwa itu sekarang tuh dimasukkan ke dalam golem dan Vandaru ngasih perintah untuk mengubur dirinya sendiri. Setelah itu kembali lagi menjadi golem dan setelah itu menguburkan dirinya lagi. Jadi perintah itu bakal terus berulang sampai ada perintah baru dari Budarion maupun Vandaru. Ya, pada intinya ngasih tugas yang gak ada gunanya. Bisa dibilang itu adalah hukuman yang dikasih Vandaru kepada roh-roh musuh. Ada juga adegan di mana Vandaru saat ini tuh mencari informasi-informasi seperti mencari informasi di perpustakaan negara. Ada juga adegan di mana Vandaru sekarang tuh bakal berganti jobs lagi. Dan sekarang saat ini tuh Vandaru udah mutusin kalau dia tuh bakal mengambil job sebagai Demon King user. Kekuatan Vandaru saat ini meningkat drastis. Skill-skill yang dimiliki sama Vandaru juga meningkat karena Vandaru memilih jobs Demon King. Vandaru di sini terlihat senang dengan kekuatan-kekuatan yang baru aja dia dapat. Setelah itu semua, Vandaru pun akhirnya mengikuti pesta kemenangan pasca peperangan melawan Bugitas. Vandaru di sini senang ketika melihat banyak bangsa berkumpul sambil ngobrol dan bercanda. Nah, di tengah pesta, Budarion tiba-tiba berpidato di depan semua orang. Intinya, Budarion di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal mengganti sistem dari kekaisaran menjadi kerajaan. Ya, sebelumnya dengan sistem kekaisaran ternyata malah berakibat perang dan kudeta. Nah, Budarion tuh ngerasa kalau sistem kekaisaran lah yang bertanggung jawab menciptakan itu semua. Makanya sekarang Budarion tuh mau mengganti sistemnya menjadi sistem kerajaan. Ya, Budarion tuh nggak mau memimpin banyak bangsa dan juga ras. Jadi dia tuh nggak mau menjadi kaisar. Dia tuh maunya menjadi raja untuk ras dan bangsanya sendiri. Beberapa waktu berlalu. Saat ini ada adegan di mana Vandaru dan beberapa orang pergi menuju Great Flash Den yang merupakan sebuah dungeon kelas B yang terletak di gereja Mububu Jenge. Mereka ke sana karena dipanggil sama para dewa.
Mereka tentunya ngerasa agak aneh karena tiba-tiba para dewa tuh memanggil banyak ras, padahal setiap dewa tuh punya pengikutnya masing-masing. Tapi kali ini dipanggil secara bersamaan dan dikumpulkan. Budarion di sini tuh menjadi pemandu dan dia pun akhirnya menunjukkan beberapa etika ketika memasuki tempat suci Mububu Jengge. Nah, Vandaru juga di sini tuh tentunya mengikuti etika yang udah diajarin sama Budarion. Oh ya, karena mereka masuk dungeon, tentunya mereka tuh harus menghadapi beberapa monster dan juga jebakan. Tapi ya itu semua nggak masalah bagi mereka semua. Singkatnya, setelah masuk ke dalam Great Flash Dance, saat ini suasana terlihat mencekam. Singkatnya, mereka pun akhirnya sampai di tempat suci dan mereka tuh merasakan kehadiran para dewa. Ya, jumlah dari para dewa yang hadir bisa dibilang ternyata banyak. Di sini mereka semua tentunya nggak diizinin untuk melihat para dewa. Nah, tapi di sini Vandaru tuh diizinin untuk melihat para dewa. Jadi cuma Vandaru yang boleh melihat para dewa. Dan Vandaru di sini pun akhirnya melihat bentuk asli para dewa. Vandaru di sini ngerasain aura yang kuat. Vandaru di sini kagum dan menghormati para dewa. Para dewa juga di sini tuh kagum karena Vandaru sekarang tuh dipenuhi sama fragmen Raja Iblis. Vandaru bisa dibilang bukan makhluk biasa. Nah, di sini mulai ada diskusi dengan para dewa. Untuk awal mereka tuh diskusiin tentang kekacauan yang udah dibuat sama dewa Ravo Vivat. Para dewa pun di sini meminta Vandaru untuk menjadi kaisar menggantikan Budarion. Para dewa di sini tuh mau kalau Vandaru tuh memimpin bangsa-bangsa agar mampu menciptakan perdamaian dan juga persatuan. Vandaru di sini tentunya tuh nggak langsung mengambil peran tersebut. Vandaru di sini tuh penuh dengan pertimbangan. Gimana pun juga menjadi kaisar itu artinya harus mampu bekerja sama dengan para pemimpin lain dan harus ada komitmen untuk menjaga perdamaian. Vandaru juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak ahli dalam memediasi perselisihan bangsa-bangsa. Oh ya, jadi tujuan para dewa mau bekerja sama dengan Vandaru salah satunya tuh untuk melindungi daerah Mountain Ring dari penglihatan milik Hrothgar. Ya, jadi beberapa jiwa seperti jiwa manusia, dwarf, dan yang lainnya, ada beberapa jiwa yang masih terhubung dengan sistem milik Hrothgar. Dan itu bisa dibilang sangat berbahaya bagi wilayah Mountain Ring karena ada potensi untuk diawasi. Sebenarnya para dewa tuh udah membuat penghalang supaya Hrothgar tuh nggak bisa mengetahui apa yang udah terjadi di wilayah Mountain Ring. Tapi penghalang itu bisa dibilang nggak terlalu berguna. Karena ketika orang di sistem Hrothgar mati, pada dasarnya jiwanya tuh kembali kepada Hrothgar. Dan Hrothgar bisa memperoleh informasi dari sana. Makanya penghalang yang dibuat sama para dewa tuh bisa dibilang nggak terlalu berguna. Nah, dengan kerjasama dari Vandaru, bagi para dewa, Vandaru ini pasti bisa membawa semua jiwa dari sistem Hrothgar yang ada di wilayah Mountain Ring. Jiwa-jiwa itu bisa dipindahkan kepada sistem Dewi Vida. Di sini juga ada adegan di mana Dewa Riser tuh nunjukin gumpalan daging yang saat ini terlihat berdenyut. Vandaru di sini tanpa basa-basi langsung memakan daging itu. Para dewa di sini tuh terkejut karena Vandaru memakan potongan-potongan dewa Ravo Vivat yang disegel. Ya, jadi setengah dari tubuh Ravo Vivat tuh udah dihancurkan Vandaru. Dan setengahnya lagi ini disegel sama para dewa. Nah, yang disegel itulah yang saat ini dikasihin kepada Vandaru. Harapannya supaya Vandaru menghancurkannya. Tapi para dewa tuh di sini nggak menyangka kalau Vandaru bakal memakannya. Di sini para dewa juga mau kalau Vandaru tuh menyerap fragmen Raja Iblis yang dimiliki sama para dewa. Tujuannya supaya Vandaru tuh bisa memperkuat pertahanan supaya nggak ada penyerangan dari fraksi Alda. Vandaru di sini mengerti dan dia pun akhirnya mau menyerap fragmen Raja Iblis. Di sini Vandaru juga ngasih tahu kalau dia tuh punya tujuan dan ingin para dewa membantunya.
Dengan gemetaran di sini Vandaru ngasih tahu kalau dia tuh mau menghidupkan kembali ibunya. Vandaru di sini ngasih tahu kalau misalkan dia bisa membuat tubuh baru atau homunculus untuk ibunya, harusnya membangkitkan ibunya adalah sesuatu yang bisa dia wujudkan. Para dewa di sini ngerasa kalau itu semua bisa terwujud kalau misalkan Vandaru ini berhasil menaklukkan dungeon Trial Zakar. Dungeon itu dijaga sama dewa labirin yaitu Guvadran. Vandaru tentunya di sini tuh nanyain tentang kapan dan lokasi dungeon itu bakal muncul. Para dewa di sini ngasih tahu kalau dungeon itu nggak bakal muncul di tahun ini. Alasannya karena diganggu Ravo Vivat. Tapi para dewa di sini meyakini kalau dungeon itu bakal muncul tahun depan. Vandaru di sini tuh agak senang karena itu artinya dia tuh bisa mempersiapkan dulu semuanya. Di sini ada juga obrolan tentang kisah masa lalu. Nah, setelah ngobrol dengan para dewa, Vandaru pun akhirnya pergi. Ketika pergi, kepala Vandaru ini bisa dibilang sangat pusing. Banyak suara-suara dari sistem yang masuk ke otaknya. Vandaru juga ngerasa kalau kekuatannya tuh semakin bertambah. Vandaru di sini tuh masih kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Di sisi lain, saat ini tuh masih terjadi pertempuran di wilayah Rasaila. Pertempuran tentunya melibatkan beberapa orang dari negara Amit yang mengejar pasukan pemberontak Sauron. Ya, tapi pada akhirnya orang-orang dari negara Amit ini dimusnahin sama Miles. Di sisi lain, saat ini Rodkor terlihat sangat terkejut ketika mengetahui bahwa roh-roh sistem miliknya yang ada di daerah Mountain Range saat ini tuh roh-roh itu nggak ada lagi di sistemnya. Rodkor di sini tuh nggak tahu apa yang telah terjadi dan dia tuh membuat beberapa hipotesis, salah satunya kemungkinan itu semua karena kehadiran Vandaru. Izumi sama Aran di sini ikut membantu dalam mengumpulkan data tentang apa yang telah terjadi di wilayah Mountain Range. Keduanya pun akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Vandaru memang terlibat dalam konflik yang terjadi di wilayah Mountain Range. Saat ini di alam Dewa Rodkor sekarang tuh ada diskusi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Oh ya, pelayan dari Rodkor ini ternyata nambah satu. Jadi Endokoya ternyata nggak mau reinkarnasi dan dia tuh lebih memilih untuk menjadi roh yang melayani Rodkor. Di sisi lain, saat ini terlihat kalau Asagi, Shoko, dan Tendo mereka tuh ternyata reinkarnasi menjadi orang dewasa. Asagi sama Shoko sekarang tuh beranggapan kalau mereka harus menghentikan Vandaru yang terlihat menjadi ancaman dunia ini. Nah, sedangkan untuk Tendo, dia tuh nggak ada niatan untuk membunuh Vandaru. Tendo di sini nggak mau musuhin Vandaru karena sebelumnya dia tuh pernah gagal membunuh Vandaru dari alam dewa menggunakan kekuatannya. Nah, karena sebelumnya gagal, Tendo tuh jadi nggak mau memusuhi Vandaru. Di sisi lain, Murakami di sini tuh ngerasa harusnya para reinkarnator tuh nggak perlu ada yang dicemaskan ketika reinkarnasi ke Lambda selama semua reinkarnator bekerja sama dengan baik. Rodkor juga di sini ngasih tahu selama para reinkarnator gak saling berperang satu dengan yang lainnya, harusnya semuanya tuh bakal baik-baik aja dan para reinkarnator bisa bekerja sama. Singkatnya, sekarang kelompok Murakami pun akhirnya reinkarnasi ke dunia Lambda. Ya, jadi saat ini udah mulai banyak reinkarnator yang hidup di Lambda. Nah, seiring berjalannya waktu, Kanako, Melissa, sama Dog mereka tuh mutusin untuk keluar dari kelompoknya Murakami. Mereka pergi dari kelompok dan sekarang tuh mau mencoba untuk berhubungan dengan Vandaru. Ya, mereka tuh pergi tanpa bilang kepada Murakami. Mereka tuh udah berencana pergi dari Murakami dan mereka juga udah meminta Aran dan Izumi supaya nggak ngasih tahu Murakami kalau misalkan Murakami tuh bertanya tentang keberadaan mereka. Mereka juga di sini tuh ternyata berencana untuk melakukan kontak dengan Vandaru. Mereka tuh nggak mau memusuhi Vandaru. Mereka tuh meyakini nggak mungkin di dunia ini tuh ada yang bisa membunuh Vandaru.
Makanya mereka tuh nggak mau bermusuhan. Ya, mereka bertiga tuh bisa dibilang mati karena mana atribut kematian ketika ada di dunia Origin. Makanya mereka tuh sangat paham tentang ancaman betapa kuatnya atribut kematian. Karena dari itu mereka tuh nggak mau memusuhi Vandaru yang memiliki atribut kematian. Selain itu juga alasan sekarang mereka bertiga mau bertemu Vandaru di Taloshem, mereka tuh ngerasa kalau di sana peradabannya bakal lebih maju daripada di tempat lain. Di sisi lain, reinkarnator yang bernama Hajime, dia tuh ternyata bertemu dengan Fitun sang dewa awan petir. Fitun di sini tuh nawarin Hajime kekuatan. Ya, Fitun di sini mau ngasih perlindungan ilahi kepada Hajime. Hajime di sini tuh ada rasa nggak percaya. Fitun pun di sini membujuk Hajime dengan iming-iming kalau Hajime ini berpotensi menjadi pahlawan. Ya, setelah dibujuk dengan iming-iming menjadi pahlawan, Hajime pun akhirnya menerima perlindungan ilahi dari Fitun. Kekuatan Hajime tentunya meningkat drastis. Hajime sekarang tuh semakin bertekad untuk membunuh Vandaru. Hajime di sini ngerasa semua yang terjadi di Origin ataupun semua kemalangannya yang ada di dunia Origin, hal itu semua disebabkan Vandaru. Makanya dia tuh mau membunuh Vandaru dan dia punya dendam gak mendasar kepada Vandaru. Di sisi lain, saat ini tuh ada kisah dari Dewa Naga Jahat Lufespol. Saat ini dia tuh ditangkap sama kelompok petualang tingkat S yang dipimpin sama Snyder. Lufespol ini ditangkap ketika dia lagi melarikan diri pasca bawahannya dikalahkan Vandaru. Lufespol saat ini tuh ketakutan ketika dia melihat pertarungan gila yang ada di depannya. Ya, Lufespol ini melihat pertarungan dahsyat antara kelompok Snyder melawan seorang pria berambut hitam. Lufespol di sini menganggap kalau semua yang ada di sini adalah monster. Pria berambut hitam saat ini tuh digempur sama banyak serangan dari kelompok Snyder. Tapi walaupun gitu, pria itu masih tetap berdiri. Kelompok Snyder di sini tuh mulai kehabisan mana karena terus melakukan serangan yang ternyata nggak ada yang mempan kepada pria itu. Di sana salah satu kelompok yang bernama Lisana, dia tuh sekarang mulai serius dan dia mulai bertransformasi menjadi dewa jahat degenerasi dan keracunan, yaitu Jurizan Napip. Nah, sekarang dia tuh menyemprotkan kabut berwarna pink. Dalam sekejap pria itu dipenuhi sama kabut yang memabukkan dan beracun. Walaupun pria itu mengeluh kesakitan, tapi tetap aja pria itu masih tetap berdiri. Snyder juga di sini tuh menghujani pria itu dengan banyak serangan tombak. Ya, meskipun udah dilukai sama banyak serangan, tapi pria itu masih tetap berdiri. Snyder di sini terus menyerang dan dia mengangkat kakinya dan menghantam pria itu. Hingga akhirnya pria itu pun tergeletak di tanah. Sayangnya nggak lama pria itu berdiri lagi. Kelompok Snyder di sini tuh sangat terkejut karena pria itu masih terus berdiri walaupun udah terkena serangan bertubi-tubi. Ya, di sini diketahui ternyata pria itu bernama Varmangol. Dia adalah dewa api dan dia juga adalah seorang pahlawan. Varmon di sini tuh minta maaf kepada kelompok Snyder. Dia ngasih tahu kalau dia mau menebus semua dosa-dosanya. Ya, jadi alasan Varmon diam aja ketika diserang, dia tuh emang sengaja membiarkan para dewa dari faksi Vida untuk terus menyerangnya hingga ratusan kali. Nah, di kelompok Snyder ini ada dewa dari faksi Vida. Selain itu ada juga orang yang terlibat dalam perang yang ada di faksi Vida. Makanya untuk menebus semua dosa-dosanya di masa lalu, Varmon tuh membiarkan mereka-mereka dari faksi Vida untuk menyerangnya ratusan kali. Varmon di sini tuh mulai bercerita tentang masa lalu. Varmon di sini tuh ceritain tentang dia yang terlibat dalam pertempuran melawan Dewi Vida. Ya, kejadiannya tuh ketika Dewi Vida berperang melawan Dewa Alda. Varmon ngasih tahu kalau dia tuh nggak percaya dengan langkah damai dari pasukan Dewi Vida yang mau bekerja sama dengan pasukan Raja Iblis.
Farmon ngerasa kalau keputusan Dewi Vida adalah keputusan yang salah. Bagi Farmon, para dewa jahat tuh gak mungkin bisa diajak damai. Farmon juga ngerasa kalau Dewi Vida ini terlalu gila. Dewi Vida tuh malah kawin dengan pasukan Raja Iblis dan malah melahirkan banyak ras baru yang merupakan monster. Bagi Farmon, ras-ras Dewi Vida tuh adalah ancaman bagi umat manusia di masa depan. Ya, Farmon ini sangat skeptis dengan anggapan bahwa ras Dewi Vida bakal berguna untuk memajukan dunia ini. Bagi Farmon, ras-ras Dewi Vida tuh cuma bakal menjadi ancaman manusia. Oh ya, Farmon ini dipilih menjadi pahlawan sama Dewa Zantak. Nah, Farmon tuh kagum sama Zantak. Nah, di masa lalu Farmon tuh sempat kagum dengan Zantak. Tapi ketika Zantak setuju dengan pandangan Dewi Vida, Farmon pun akhirnya mulai menjauh dan Farmon mulai memihak kepada faksi Alda. Nah, makanya di masa lalu Farmon tuh memerangi ras Dewi Vida. Farmon juga diketahui adalah orang yang menciptakan guild petualang. Singkatnya, Farmon pun akhirnya menjadi dewa yang mengatur atribut api. Dan dia mulai menjaga dunia ini sebagai dewa. Ya, tapi ternyata umat manusia yang coba dilindungi sama Farmon, umat manusia ini bisa dibilang suka saling berperang satu dengan yang lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu pasca peperangan antara Dewi Vida dan Dewa Alda, Farmon tuh ngerasa kalau keputusannya yang terlalu membela umat manusia dan memusuhi Dewi Vida adalah tindakan yang salah. Ya, pasca perang besar ketika para dewa lagi memulihkan diri, Farmon tuh akhirnya mutusin untuk bertemu Zantak lagi. Dan dia tuh minta maaf atas semua yang udah dia lakuin kepada ras Dewi Vida. Saat ini kelompok Snyder tuh tentunya ada keraguan terhadap cerita Farmon. Bagi mereka, kalau misalkan Farmon berkhianat dari fraksi Alda, harusnya Alda tuh ngasih pesan ilahi kepada manusia untuk gak lagi menyembah Farmon. Tapi faktanya sampai saat ini Alda tuh gak ngasih pesan itu. Dan Alda masih membiarkan Farmon tetap hidup. Farmon di sini tegasin kalau dia sekarang tuh adalah dewa atribut api. Jadi dia tuh sangat dibutuhkan di dunia ini. Makanya Alda nggak mungkin membunuhnya. Nah, dalam obrolan juga diketahui kalau kelompok Snyder ini ternyata mau bertemu sama Vandaru karena mereka tuh mendengar pesan ilahi. Makanya mereka tuh sekarang dalam perjalanan untuk menuju ke tempatnya Vandaru. Di sisi lain, saat ini tuh masih terjadi bentrokan antara pasukan pemberontak dan juga pasukan pihak negara Amit. Saat ini pihak pemberontak dikasih info sama pengkhianat dari pasukan negara Amit bahwa pasukan rahasia negara Amit yang dinamakan pasukan 15 Evil Breaking Sword, saat ini pasukan rahasia itu mulai bergerak untuk menghabisi para pemberontak. Pasukan pemberontak yang dipimpin sama Iris tentunya langsung melakukan persiapan untuk memulai peperangan. Pasukan 15 Evil Breaking Sword pun akhirnya menyerang pasukan pemberontak. Saat ini Miles tuh bahkan kesulitan dalam menghadapi pasukan rahasia dari negara Amit. Mulut Miles di sini tuh terlihat berlumuran darah. Nah, di sini pasukan pemberontak mikir kalau mereka nggak bakal menang. Tapi ya pasukan pemberontak di sini tuh ngerasa mereka tuh hanya tinggal mengulur waktu untuk kedatangan Vandaru. Gimanapun juga Vandaru udah ngasih info bahwa dia tuh bakal segera datang melalui teleport labirin di sini. Makanya sekarang pasukan pemberontak tuh mikir gimana cara mereka untuk bisa mengulur waktu. Saat ini beberapa pasukan pemberontak juga terlihat terluka parah karena serangan-serangan dari pasukan rahasia negara Amit. Seorang anggota dari pasukan 15 Evil Breaking Sword yang bernama Ervin, saat ini tuh dia mencari seseorang yang bernama Vandaru. Ervin di sini ngasih tahu kalau Vandaru mau bergabung dengan Kekaisaran Amit, maka Vandaru bakal dimaafkan. Tapi kalau misalkan gak mau, maka Vandaru harus mati.
Miles di sini mengerti kalau Kekaisaran Amit telah salah melihat nilai dari sosok Vandaru. Kekaisaran tuh bisa dibilang masih sangat kekurangan informasi tentang Vandaru. Makanya sekarang Kekaisaran tuh melihat Vandaru dengan sebelah mata dan menganggap kalau Vandaru tuh cuma bocah nakal yang lagi main raja-rajaan sambil memamerkan kekuatannya. Ya, Miles tuh di sini menyadari kalau Kekaisaran tuh memang meremehkan Vandaru dan Kekaisaran tuh menganggap kalau Vandaru tuh hanyalah bocah yang punya kekuatan khusus. Di sini Miles ngasih tahu kalau Vandaru saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke sini. Nah, mendengar itu, pasukan rahasia dari negara Amit, mereka tuh mutusin untuk menunggu Vandaru. Tapi sambil nunggu, mereka tuh mau membunuh Kuako yang merupakan bangsawan yang telah berkhianat. Dan mereka juga mau membunuh Iris yang merupakan pemimpin dari pasukan pemberontak. Nah, ketika mau membunuh, tiba-tiba di sini tuh Miles ngomong kalau semuanya udah selesai. Nah, di sini pasukan rahasia dari negara Amit, mereka tuh menganggap kalau Miles ini udah menyerah dan mulai menyadari akhir dari hidupnya. Miles di sini ngasih tahu kalau yang selesai adalah pasukan 15 Evil Breaking Sword. Jadi bukanlah hidupnya. Ya, saat ini datanglah Vandaru yang mengeluarkan sihir hitam yang saat ini tuh menelan para pasukan pemberontak termasuk Miles. Vandaru pun akhirnya muncul di medan perang. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Sarin Senju, Suhendra Anwar, Dunia Van, Hisam Prayogo, Friyatama, Sano, Sukasa, Aditya Dharma Putra, Dino Bagus, HS, Marif, Sasuga, Kuasama, Nail, Raga Belhaki, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.